bahkan studionya itu lampunya mati guys, bener-bener dia tuh nggak ada orang. Juga kalau aku berada di dorm itu ketika dia mau sampai di pintu itu ada yang nendang pintunya, bam. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube aku with Milana. Dan di video kali ini merupakan video lanjutan aku dari misteri Gedung YG yang pernah aku bahas dulu. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas artis-artisnya yang pernah ketemu hantu. Of course, ini aku bakal ngebahas dari Big Bang sampai Treasure. Oke, gak usah berlama-lama lagi guys, langsung aja yuk kita mulai videonya. Check it out. Yang pertama yang bakal aku bahas di sini adalah 3 member Big Bang yang pernah bertemu atau digangguin hantu. Yang pertama dari mulai Kang Dadang dulu atau Daesung. Oke, cerita ini diambil ketika Big Bang baru debut gitu, karena mereka masih kayak mukanya imut gitu guys. Nah, waktu itu Daesung tuh melihat Changkyung atau produser YG, dia tuh sedang berada di studio. Padahal menurut Top, Changkyung ini sudah pulang 4 jam sebelumnya, jadi sebelum kejadian itu. Dan kenapa Top bisa tahu? Karena waktu itu Top ini ikut kembali ke rumah Changkyung untuk meminjam payung. 창겸이 형이 아래 앉아있대요. 죄송해요. 창겸이 형처럼 4시간 전에 나갔거든요. 집에 갔어요. 집에 가는 거 제가 우산 빌리려고 오는데. 말도 안 돼. 이거 말도. Tapi si Daesung ini dia ngotot banget kalau dia benar-benar melihat si Changkyung ini di studio. Habis itu mereka semua ngecek studio, bahkan studionya itu lampunya mati guys, benar-benar dia tuh nggak ada orang di situ. Cuman si Daesung tuh benar-benar enggak, tadi tuh aku melihat di situ, Changkyung tuh di situ. Makanya dari situ tuh mereka benar-benar kayak takut dan bingung aja siapa sih yang dilihat Daesung gitu. 저는 안에 들어가서 봤어요. 저기 끝까지. 예, 거기서. 근데 컴퓨터 앞에 딱 앉아 있었어. 창균이가? 네, 대박. 와발라. 하지 마요. 싫어요. Dan waktu itu si Changkyung juga diwawancarai. Ini aku dapetnya dari TV Jepang gitu ya. Dan dia tuh bilang kalau memang waktu itu dia tuh nggak sedang berada di studio. Makanya dia tuh kaget karena mereka bilang orang tersebut tuh bener-bener mirip plek-ketiplek sama si Changkyung tersebut. Jadi ya of course kemungkinan besar yang dilihat Daesung itu ya sosok yang menyerupai Changkyung. Oke, selanjutnya kejadian kedua ini dilalui oleh Top Big Bang. Nah, pada saat itu Yang Youngsuk dengan kelima anggota Big Bang itu sedang berkumpul di ruang tengah di tempat tinggal mereka. Nah, tiba-tiba speaker dari komputer Top Big Bang ini berbunyi atau nyala keras banget. Dan of course pasti kaget dong dia. Terus dia itu masuk ke dalam kamarnya, ke dalam ruangannya buat matiin. Terus dia bilang, 갑자기 그러지. 귀신 있나? 아무것도 안 놀랐는데 갑자기 켜졌어. Terus ditanya apakah hal ini sering terjadi. Terus dijawab lagi sama Top, nggak pernah, ini baru pertama kalinya. Kadang juga kalau aku berada di dorm itu merinding. Pokoknya di sini tuh agak gimana gitu. Terus habis itu dia keluar dari kamar. Terus ditanya sama Yang Youngsuk apa yang nyala. Terus dia jawab kalau misalnya iPod-nya itu menyala sendiri gitu. Padahal dia yakin kalau dia tuh sudah mematikan si komputernya itu. 숙소 이래요. 가끔 웃어할 때가 있어. 알람 맞춰져 있어? 아니요. 그냥 아이패드로 켜졌어요. 전기도 있었어? 왜 한 번도 없어. Selanjutnya, yang ketiga ini dilalui oleh Taeyang Big Bang. Nah, si Taeyang sendiri ini merupakan anggota Big Bang yang dia itu nggak percaya hantu. Jadi ketika teman-temannya ngomong, di sini ada ini, di sini ada ini, dia tuh nggak percaya karena menganggap mereka semua itu halusinasi. Nah, waktu itu winter dan itu sedang hujan deras. Of course, di luar itu pasti gelap banget. Nah, di situ Taeyang dia bangun lebih dulu di antara para teman-temannya atau para membernya. Dan dia itu menuju keluar kamar buat siap-siap dan lain sebagainya. Tiba-tiba komputernya itu menyala sendiri dan diikuti dengan radio statis yang ikut menyala. Padahal dia yakin banget kalau misalnya dia itu udah mematikan komputernya. 방에 있던 컴퓨터가 분명히 꺼져 있었는데 스피커에서 소리가 갑자기 탁 나는 거예요. 스피커가 켜지는 소리와 동시에 이제 라디오 주파수 소리 맞춰지는 소리. Ya, dia merasa agak takut gitu. Kemudian dia balik ke tempat tidur. Nah, tidak lama kemudian dia menuju ke kamar mandi buat bersih-bersih lah dan lain sebagainya. Nah, di situ tiba-tiba ketika dia di kamar mandi ada yang mencoba membuka pintu kamar mandinya. Bahkan maksanya tuh bener-bener maksa. 라고 준비를 하고 있는데 밖에서 자꾸 누가 문을 이렇게
Terus di sini Taeyang tuh berpikir kalau yang mengganggunya itu para membernya, karena dia waktu diceritain kan dia paling ya nggak percaya gitu kan. Tapi setelah itu dia ngomong stop it gitu loh. Itu tidak berhasil karena pintunya tetap dipaksa dibuka. Akhirnya si Taeyang ini memberanikan diri menuju ke pintunya buat ngecek siapa sih yang di luar. Nah ketika dia mau sampai di pintu itu, ada yang nendang pintunya, bam gitu, sampai dia tuh kayak nge-freeze 10 detik gitu. Hah? Gitu, siapa ini gitu. Akhirnya dia buka pintunya dan itu nggak ada orang sama sekali. Dan para membernya ini juga masih pada tidur. 준비를 맞추고 나가려고 문 앞에 다가섰는데 갑자기 문을 누가 발로 빵 찬 거예요. Jadi emang itu pure kayak diganggu gitu loh. Nah setelah para membernya ini bangun, ditanya, kalian denger gak tadi ada yang nendang pintu gitu. Terus semua membernya tuh kompak menjawab, no, tidak. Nanti sebenarnya si Taeyang ini dia pernah beberapa kali diganggu setelah itu, cuman aku nggak masukin semua karena takut video ini nanti bakal kepanjangan. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya, linknya aku bakal taruh di description box. Tapi di situ nggak ada subtitle bahasa Indonesianya, adanya bahasa Inggris saja. Jadi kalau kalian mau langsung klik di bawah. Nggak bisa bahasa Inggris, sama aku juga, aku pakai subtitle. Yang keempat, cerita ini dari Winner, dan cerita ini tuh emang udah viral banget, dimana-mana juga orang pasti tahu, udah aku bahas juga di video aku nomor 1, cuman itu belum lengkap, jadi sekarang aku mau lengkapin. Nah, waktu itu jam 2 malam, anggota Winner ini menuju ke gedung YG untuk rekaman album barunya. Nah, ketika dia masuk, dia tuh melihat ada wanita yang duduk di ruang tunggu mungkin, atau apa ya nyebutnya, aku kurang tahu, tapi dia duduk gitu di gedung YG, tapi duduknya ya normal aja gitu, kayak orang lagi nunggu, cuman emang tatapannya sih yang agak serem. Terus mereka ini bertanya-tanya siapa dia gitu, apa mungkin dia staff baru YG. Nah ketika ditanya ke para staffnya dan para member, mereka semua tuh nggak mengenal wanita itu. Kemudian dengan hati-hati Kang Song Yeon, aku maaf banget kalau pronounce aku untuk bahasa Korea ini agak belibet karena emang susah bos. Jadi si Kang Song Yeon ini dia tuh memberanikan diri buat tanya, maaf siapa ya anda? Terus jawab sama wanita itu dengan muka datar pastinya, aku hantu dan jangan pedulikan aku. Boom. Ya udah, akhirnya ya mereka ketakutan lah. Mereka pada saat itu benar-benar menganggap wanita itu hantu, karena ya ngapain bunda cewek jam 2 malam di situ gitu ibaratnya. 눈치를 보다가 내가 먼저 물어본 거야. 누구세요? 물어봤더니 와, 저 귀신이니까 신경 쓰지 마세요. 이러는 거야. 나는 그때까지도 진짜 귀신인 줄 알았어. 그래서 나한테만 보이는 줄 알았어. Iya bener banget, dia itu orang biasa atau manusia biasa gitu guys. Dan dia tuh bisa masuk ke gedung YG dengan memfoto kartu staff gitu. Jadi waktu masuk ya dia biasa aja gitu, kayak ya natural aja bos. 일반 여성분이셨는데 어떻게 들어왔대? 회사분들이 이제 사원증을 갖고 이렇게 찍고 들어오거든. Nah setelah tahu, ya udah langsung diusir dong, karena dia bukan anggota YG family gitu. Yang kelima, cerita ini datang dari member Icon, Bobby dan Deka. Jadi waktu V-Live, Deka ini bercerita kepada Bobby kalau dia tuh mendengar cerita yang menakutkan dari Song Kwang. Jadi Song Kwang ini merupakan studio yang bakal didatengin sama Deka, dan itu merupakan studio dengan komposer. Aku nggak tahu sih Song Kwang itu nama tempat, nama studio, atau nama orang gitu. Aku kurang ngeh juga sih, karena aku cari ya studio Song Kwang YG gitu tuh nggak ketemu. Jadi mohon maaf banget. Bobby menjawab, kenapa memangnya? Terus si Deka itu ngomong kalau di studio itu tuh ada hantunya. Terus Bobby jawab lah, iya aku tahu. Terus si Deka ngomong lagi kalau hantunya itu laki-laki. Dan Bobby menjawab kalau dia tuh pernah menggunakan practice dance-nya di situ. Jadi otomatis dia tuh udah tahu dan udah pernah ketemu. Bahkan si Bobby ini menganggap hantu tersebut sebagai temannya, karena katanya hantu tersebut tuh mungkin saja seumuran dengan Bobby gitu. Aneh banget gak sih dia? 귀신 있대. 알아. 남자아이 귀신 있잖아. 내가 거기서 귀신 있다면서. 있어. 되게 소름 끼치더라. 나랑 그냥 친구야. 동갑일까? 아 그래요? 동갑이니까 안 그럴까? Yang keenam ada Jisoo dan Lisa Blackpink. Nah, untuk cerita Jisoo dan Lisa ini aku udah pernah bahas di video aku yang pertama, cuman emang belum lengkap. Di sini aku bakal lengkapin. Waktu itu Blackpink diundang di reality show, kemudian Jennie ini mengatakan kalau Jisoo ini pernah melihat hantu di ruang practice dance-nya.
Hal itu dibenari nih sama Jisoo kalau misalnya iya saya pernah melihat hantu di ruang practice dance. Bahkan Lisa juga pernah melihat hantu yang sama dan di tempat yang sama. Dan selain melihat hantu di ruang practice dance-nya, si Lisa juga melihat hantu atau digangguin hantu di dormnya atau di tempat tinggalnya. Oke, cerita ini berawal ketika Lisa sedang berada di kamar Jisoo. Nah, itu kan udah malam ya. Jisoo nih sedang bersih-bersih, cuci muka, gosok gigi, dan lain sebagainya di kamar mandi. Dan Lisa masih berada di kamar Jisoo dengan mainan HP. Dan dia tuh kamarnya si Jisoo nih agak sedikit kebuka gitu loh pintunya. Kamar Rose juga dia tuh agak sedikit kebuka. Kamar Jisoo dan Rose ini bersebelahan ya, jadi otomatis karena pintu mereka tuh saling terbuka, ya kalau ada orang lewat ya pastilah kelihatan. Nah, gak lama kemudian ada beneran tuh orang yang lewat. Terus si Lisa ini menganggap kalau yang lewat tadi tuh Rose, jadi dia tuh teriak, "Congah, mau kemana? Apa itu kamu?" Nah, si Rose ini jawab, "Ah, iya," gitu. 갑자기 지나간 거예요. 거실 쪽으로. 그래서 제가 채영인 줄 알고. 그래서 채영아 어디 가? 너야? 이랬어요. 제가 채영이가 답을 했어요. 왜? 이랬어요. Nah, Lisa nih berpikir, wah mungkin si Rose ini dia mau nonton TV di ruang tengah gitu. Tapi kenapa nggak ada suara Rose? Terus habis itu si Lisa nih teriak lagi, "Congah, kamu di mana?" Terus si Rose jawab kalau dia tuh sedang di kamar gitu guys. Jadi dia tuh kayak, hah? Siapa tadi gitu. Ketika Jisoo keluar dari kamar mandi, dia ceritalah sama Jisoo. Dan setelah itu Jisoo tuh malah bercandain guys, jadi hayo lo pasti masuk di kamarmu gitu. Nah, besoknya ketika Lisa itu tidur, dia tuh mengalami sleep paralysis. Jadi dia tuh bisa ngebuka mata tapi badannya nggak bisa gerak sama sekali. Dan dia melihat ada sosok laki-laki duduk di kasurnya. Ngeri juga ya si Lisa. Cantik sih, makanya bukan orang aja yang naksir, hantu juga. 근데 그 다음날 가위 눌린 거예요. 제가 자고 있는데 눈 딱 떴는데 가위 눌린 거예요. 못 움직이는데 근데 제 앞에 어떤 남자가 침대 위에. Lanjut, yang ketujuh ini ada Yoshi dari Treasure. Nah, si Yoshi ini ketika V-Live birthday-nya, dia itu ditanya sama fans, apakah dia tuh pernah melihat hantu? Nah, si Yoshi ini menjawab kalau dia itu sering melihat hantu. Bahkan dari semua anggota membernya, dia tuh paling sering diliatin gitu loh. Cuma dia berkata kalau dia tuh nggak takut. Yakin. Tapi dia juga bilang kalau dia memang kaget ketika hantu itu tiba-tiba muncul. Cuman untuk takut tuh enggak. Katanya sih, kenapa dia bisa nggak takut sama hantu? Dia bilangnya sih kan belum pernah melihat wujud aslinya seperti apa. Bisa jadi dia hantu baik gitu. Positive thinkingnya mantap sekali bunda. Bukan hanya manusia aja nih yang di positive thinkingin, hantu juga sama. 기숙사의 유령을 봤습니다. 제가 많이 보는 타입인데 무섭지가 않아요. 약간 깜짝 이렇게 되는데 약간 무서워서 잠을 뺏는 거고 되게 귀신이 그렇게 피해를 주는 좀 좋은 사람일 수도 있잖아요. 그러니까 성격 모습도 안 보이는데 성격도 안 보이니까 좋은 사람일 거예요, 귀신. Dan waktu itu juga aku nggak tahu sih ini V-Live apa live apa gitu. Dan di situ Doyoung tuh bercerita kepada Yoshi kalau dia tuh tiap berangkat latihan dia tuh pasti kayak merasa merinding, gak enak hati gitulah kalau misalnya masuk ke gedung atau ke ruang practice dance-nya. Terus hal itu dibenari nih sama Yoshi, dia merasakan hal sama tapi di gedung yang lama ya, gedung YG lama bukan gedung YG baru. Nah di situ Yoshi juga bilang kalau dia tuh sering melihat hantu, tapi Doyoung nggak percaya. Aku beneran lo lihat hantu, Yedam sama Jihoon juga lihat hantu gitu bilangnya. Tapi si Doyoung tetap aja kekeh dia nggak percaya. gitu guys. Ntar kayak tayang takut. 항상 늦게까지 있다가 연습하고 가면은 왠지 모르게 무서워요. 맞아. 진짜. 예전에 여기 말고 우리가 옛날에 트레이닝 센터. 맞아. 트레이닝 센터 있었을 때 진짜 그거 거기는 진짜 뭔가 거기는 대박이었어요. 거기서 많이 봤지. 거기는 진짜 완전 지훈이도 봤다 했고 많이 봤어요. 예담이도 봤다 했고. 근데 그게 거짓말이 아니에요. 얘기 들어보니까 진짜 듣는 사람도 소름 돋아. 그러니까 뭐지? 귀신 안 믿으세요? 귀신 안 믿어요? 있어. 에이 있어. 무서운 그 공포감은 있는데 귀신 없을 것 같아요. 있어. 근데 뭔데? 그럼 우리가 보는 거 외계인? 그럼 우주로 갈까요? 아 회사에 이 건물에 귀신이 있는지 저는 단 한 번밖에 못 봤어요. 여기서 본 적 있어요? 그 예전에 아너한테 안 말했나?
현석이 형 방에서 한번 귀신인지 몰라. 근데 약간 하얀색, 약간 처음에 그 하얀색 현석이 형이 자주 신는 신발 있잖아. 그 약간 순간 보인 거야. 그래서 그냥 아무 생각 없이 지나갔다가 형 왔으니까 인사해야지. 근데 형 왔어요? 이런 옷을? 옷은 그냥 여기부터 여기까지 들어간. 슉. 알지? 몇 시에? 근데 늦진 않았어 그때. 8시, 9시? 들어가니까 없었어. Selanjutnya, ini video yang sangat viral banget bulan Januari Februari karena waktu itu kan T-Map episode 30 tentang mafia kalau nggak salah. Nah di situ bayangan Junkyu nih hilang dari kaca. Mohon maaf, itu aku nggak tahu sih bener diedit sama editor biar viral atau emang tiba-tiba hilang tuh bayangan. Nih aku bakal tunjukin di sini. Nah setelah video itu viral, ada kok Taeum yang udah nanyain langsung ke Junkyu apakah dia tahu kalau bayangannya tuh hilang di kaca. Terus jawaban Junkyu katanya dia nggak tahu, dia juga kaget ketika melihat videonya dan bayangannya itu hilang gitu guys. Jadi memang itu bisa jadi kerjaan editor atau bisa jadi memang ada penunggu atau yang gangguin. Jadi gimana menurut kalian? Apakah beneran hantu atau kerjaan editor? Komen di bawah ya. Selanjutnya di sini juga ada video Haruto, dia tuh lagi ngomong sama siapa aku juga kurang tahu. Katanya di situ tuh nggak ada orang atau nggak ada staff sama sekali. Cuman kan kita nggak tahu ya, bisa jadi dia ngomong sama kamera dan lain sebagainya. Tapi hal itu juga membuat Hyun Suk dan juga Jaehyuk itu kaget, nih adik gue ngomong sama siapa nih, mohon maaf. Gak ada orang di situ gitu, mungkin ya yang dipikirannya karena mereka sedang diskusi. Tapi waktu video call fansit itu nggak ada yang nanyain ke Haruto guys. Mungkin ya Haruto nggak ngeh juga sih kalau dia tuh ngomong sama siapa atau gimana. Nah untuk video lainnya tuh juga banyak kayak Yedam ngomong sama tembok atau ngomong sendiri. Terus ada Jihun yang katanya lihat hantu dan lain sebagainya. Atau memang menurut aku itu cuma halu aja ya, mungkin aja Yedam tuh lagi ngapalin sesuatu di pikirannya terus dia ngomong. Tapi ya emang sih dia kayak ngomong sama seseorang. Kadang aku juga kayak gitu soalnya mau sama tembok, tapi itu karena aku ngapalin sesuatu ya, jadi kayak belajar ngomong gitu. Tapi untuk yang Jihun ini aku nggak dapet guys, sorry banget aku nggak dapet. Katanya dia tuh bisa lihat hantu, tapi di awal tadi kan Yoshi sudah mengklarifikasi tuh yang sama Doyoung, jadi ya aku anggap itu udah mewakili. Siap. Oke, seperti itu ya guys cerita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang mau nambahin silahkan tulis di komentar. Buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. 1, 2, 3, udah. Thank you. Oh iya, kunjungin juga Instagram aku di @lanakusnya karena biasanya aku lebih aktif di sana. Dan ya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.